Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal InfluxDB, Grafana, dan Telegraph. Untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan import dari InfluxDB-nya, yaitu yang pertama kita melakukan sudo update untuk mengupdate semua package yang ada di Linux. Lalu yang kedua, di sini kita akan mengimport GPGK dari InfluxDB. Lalu yang berikutnya di sini kita menambahkan repository dari InfluxDB yaitu menggunakan echo. Lalu setelah semua proses di atas itu sudah selesai, maka kita tinggal melakukan sudo apt update untuk mengupdate package index. Lalu yang berikutnya di sini kita akan melakukan install InfluxDB pada Ubuntu yaitu dengan menggunakan command sudo apt install InfluxDB. Nah, untuk memulai InfluxDB sendiri, di sini kita menggunakan sistem CL start dan enable. Lalu untuk mengecek statusnya, di sini kita bisa menggunakan sistem CL status InfluxDB. Sebentar, sini kita coba untuk mengecek status dari InfluxDB-nya. Nah, di sini InfluxDB-nya di sini sudah aktif ya. Yang lalu berikutnya di sini eh sebentar kita lanjut ke bawah yaitu melakukan instalasi dari CC. Oh, oke, untuk yang berikutnya di sini kita akan melakukan instalasi Telegraph command yang kita pakai pertama di sini yaitu sudo apt install Telegraph untuk mendownload package dari Telegraph. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi terkait dengan Telegraph. Mungkin kita bisa masuk pada bagian Data Explorer. Kita masuk ke Telegraph. Lalu di sini kita buka. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address dari jaringan yang digunakan pada InfluxDB dan Telegraph. Nah, di sini untuk InfluxDB-nya saya menggunakan IP 169.183. Lalu untuk Telegraph-nya di sini kita menggunakan IP yang sama yaitu 169.168. Ini untuk MQTT-nya. Lalu untuk setup instruction-nya di sini kita yang pertama setelah melakukan instalasi Telegraph kita akan um, mengenerate API token dari Telegraph yang mana nanti dia akan dimasukkan pada sebentar pada komen di Telegraph. Sini. Mana ya? Kita akan melakukan pada komen di Telegraph setelah uh, tokennya ini sudah tergenerate, maka kita akan melakukan start telegraph dengan menggunakan komen yang ada di bawah ini. Lalu berikutnya di sini ada telegraph. Lalu untuk Grafana-nya sendiri kita memasukkan server IP dan ditambah di belakangnya ditambah -2 3000. Lalu kita memasukkan uh, username dan password sesuai dengan yang ada di InfluxDB. Lalu di sini kita akan melakukan setting pada dashboard dan data nanti akan tergenerate secara langsung bila codingan di run. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kode dari program. Pertama, di sini ada library dari Wi-Fi, pub client, dan Arduino-nya. Kemudian di sini ada definisi dari Fire itu pada A0.
Kemudian ada Wi-Fi client, ESP client itu buat Wi-Fi dan ESP dari kliennya. Kemudian ada PubSub client itu buat em, mengirim dan menerima data dari server ke klien. Kemudian di sini ada atribut dari SSID, password server, dan port dan topiknya. Kemudian di sini ada void setup di mana isinya terdapat serial bikin untuk melihat serial monitor, kemudian mengambil SSID dan password dari Wi-Fi-nya. Kemudian semisal Wi-Fi-nya itu Wi-Fi statusnya itu WL connected, maka dia akan mengeprint bintang. Kemudian pada void JSON parsingnya ini merupakan eh, data yang akan dikirim ke MQTT-nya. Kemudian di void loop-nya ini merupakan eh, semisal kliennya itu connected, intinya yang di sini itu buat sensor dari flame-nya. Kemudian di sini ada void reconnect dari if kliennya itu nggak connect. Jadi semisal kliennya itu nggak connect maka belum connect maka dia akan mengeprint connecting to MQTT. Semisal kliennya itu klien ESP dari kliennya itu sudah connect, maka dia akan mengeprint connected to MQTT. Semisal selain yang di atas tadi, dia akan mengeprint file file to connected. Sudah. Baik, untuk yang selanjutnya itu rangkaian dari sensor yang kami gunakan yaitu sensor kebakaran. Di sini ada sensor flame, kemudian ada ESP32 dan breadboard. Di sini kita menggunakan kabel jumper, yaitu kabel jumpernya ada dua versi, untuk yang female to male dan male female to female. Oke, di sini untuk yang dari flame-nya itu kita menggunakan pin AO, A0, GND, dan VCC. Untuk yang sambungan ke VCC ini, kita menggunakan pin dari 3 V3 yang ada di SP32. Kemudian untuk yang pin GND-nya, kita sambungkan dengan pin GND yang ada di ESP32-nya. Oke. Kemudian untuk yang pin A0 dari sensor apinya, kita sambungkan dengan pin VP yang berada pada ESP32. Untuk pin ini tergantung dari pin yang kalian gunakan. Tapi di sini saya menggunakan pin VP. Mungkin untuk rangkaiannya seperti ini. Oke. Mungkin rangkaiannya sampai segini saja. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya akan menjelaskan mengenai grafik dari rangkaian ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya di sini saya akan menunjukkan tentang hasil dari menghubungkan infus DB, Telegraph, Grafana, dan Mosquito. Nah, untuk yang pertama pada Windows ini kita akan mengatur Mosquito-nya. Untuk IP dari Mosquito diambil pada IP v4 address pada wireless LAN dan adapter WiFi yang mana IP-nya itu 192.168.207.1. IP ini nantinya akan dimasukkan pada codingan pada Arduino yaitu pada char servernya. Berikutnya kita akan lanjut pada bagian Linux. Oke, untuk yang berikutnya di sini saya akan menghubungkan pada bagian telegraf yaitu kita menggunakan komen yaitu telegraf yang di atas ini. Lalu kita akan lanjut pada bagian web telegraf. Kita masuk pada telegrafnya. Bentar-bentar. Pada bagian
influx DB-nya di sini IP-nya saya ambil menggunakan fungsi ifconfig. Lalu berikutnya pada bagian bawah ini pada bagian mosquito-nya di sini diambil dari fungsi atau komen yang sudah dijalankan pada CMD di Windows. Untuk berikutnya di sini ada setup instruction-nya buat meran telegrafnya. Nah, di sini ada di sini kita mengenerate API token. Lalu setelah kita mengenerate, kita akan memasukkan pada bagian terminal dan kita akan melakukan start pada telegraf. Nah, untuk hasilnya di sini bisa kita lihat pada bagian bucket. Masuk ke ini, kita submit. Nah, di sini karena apinya tidak menyala, grafiknya dia di sini sedang. Kalau dia apinya menyala, maka dia akan berubah sesuai dengan value dari apinya. Nah, lalu untuk yang berikutnya, kita masuk pada bagian C. Untuk yang berikutnya, kita masuk pada bagian script editor. Di sini kita akan mengcopy semuanya dan kita akan memasukkan pada bagian Grafana. Nah, untuk Grafana-nya setelah ditambah dengan script, dia akan seperti ini. Nah, ketika kita menambahkan script, nah, untuk menambahkan scriptnya di sini kita bisa melakukan add visualization. Lalu di sini kita pilih flow dan kita mendaftarkan codingan yang sudah ada pada bagian grafik itu tadi. Lalu kita apply. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.